disampaikan, Bang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Jadi kaitan dengan pemberitaan media, tudingan fitnah kepada Bu Asanti mungkin perlu kami sampaikan dengan tegas pada kesempatan ini. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan Saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Nah, adapun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Asanti dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa, begitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Asanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Itu tulisan Ayu sendiri ya, Pak? Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Asanti dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Asanti merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Yang kedua kaitan dengan illegal access, seperti kami sampaikan tadi, laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Asanti seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya, dan Pak menuduh orang. Dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone. Sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan, diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi, kembali kami sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik Saudari Ayu. Terkait mobil, Bang, katanya juga yang jam 2 pagi itu, Bang. Mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Sebenarnya Bu Asanti juga bilang ke kami bahwa tidak ada niatan untuk menjual karena secara nilai aset ini sangat kecil dibanding dengan penggelapan yang dilakukan oleh Bu Ayu. Makanya aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual tapi sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktunya. Jaminan lah ya, Bang, ya. Sebagai jaminan, benar sekali. Bagaimana datang tengah malam ke rumah Oke, Ayu? ya. Yang
dengan adanya dugaan intimidasi gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin rasanya itu bukan intimidasi, itu memang apa namanya kerelaan ya kan begitu Pak Aris? Aku ceritain kronologisnya. Boleh silakan Pak Aris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merapas asetnya jam 3 pagi. Ya kan? Padahal, teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Ya. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya karena kita ada kecurigaan ya kan terkait ada indikasi penggelapan. Dan dia juga menyampaikan tidak ada Bun, tidak ada penggelapan. Nah, malah dia menyebut nama dan itu kalian akan kaget. Siapa nama yang difitnah sama saudari Ayu itu? Ya kan, bukan saya Bun. Kemungkinan si A. Ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang, biar nanti saja. Kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene seorang itu yang nggak mungkin ngambil gitu ya. Nah, kita ngomong baik-baik, coba Bun cek aja semuanya gitu, data-datanya cek, nggak mungkin lah. Nah, akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu menurut aku nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen ya kan, jam 9 malam kita mempertanyakan itu. Ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data, bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui. Ya. Jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan. Jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen ya kita memutuskan untuk membuka laporan ke polisian. Ya, membuka laporan ke polisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi. Diselesaikan secara kekeluargaan dan dia meminta ya semua ada data-datanya ya. Jadi semua ada data-datanya, ada semua lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Suaminya nangis memohon uang kita karena Ayu ini punya anak 2. Apa jadinya ketika dilaporkan polisi, siapa yang ngurus anaknya? Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Oh, diminta berarti ya? Iya. Saya itikat baik, makanya logikanya ini, serah terima ini. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Bukan kita yang minta. Bukan apalagi bahasanya merampas. Iya. Keji banget itu narasinya. Ya kan? Gitu. Karena takut dilaporkan polisi itu ya? Iya, karena lagi-lagi kan Bunda Asanti dari awal pun ketika ada indikasi seperti itu, Bunda Asanti masih tabayun, ayo mana datanya, benar nggak? Ya kan, mana data, karena kan semua data perusahaan ada di laptopnya dia. Ya ditunjukin, ya kan, mana ya HP-nya gitu kan. Terus ketika, kenapa datang ke rumahnya? Karena yang punya sertifikat itu adalah mertuanya, suaminya ini. Sertifikat rumah itu. Karena dia yang minta, udahlah Pak, saya masih punya anak 2, udah Pak, saya sebagai suami, saya akan bertanggung jawab. Yuk kita bareng, Bapak jangan laporan ke polisi, kita datang ke rumah saya. Karena sertifikat, saya punya aset sertifikat rumah, mobil dan yang lainnya, ini menjadi itikat baik saya. Bapak pegang aja. Ya, bisa aku bilang, ini kalaupun dihitung dengan kerugian kita, ya nggak cukup, ya. masih 1%, nggak 0,5% dari kerugian itu. Ya, gitu. Karena logikanya nggak mungkin
ya kan? Nggak mungkin kita rampas kalau ada surat serah terima. Iya. Jadi kita datang ke rumah itu atas ajakan dia untuk dia menyerahkan ke kita. Satu. Dan kita pun pada prinsipnya ini bukan rampasan. Dan hari ini Sertifikatnya sudah diserahkan. sertifikatnya ada di dia juga. Setelah waktu pagi itu nyerahin ke kita, setelah 2 hari ke depan katanya ada pembeli. Pak, ada WA-nya juga. Ya, saya ada WA-nya semua lengkap datanya. Iya kan Pak Aris, ini ada yang mau beli rumah, tapi pembelinya pengen lihat sertifikat asli. aslinya. Iya. Boleh nggak saya ambil? Saya kasih lagi. Dan sekarang sertifikatnya udah di Ayu. Tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Iya. Yang dijanjikan 1 bulan. Gitu. Jadi saya tekankan lagi, itu tidak benar perampasan semuanya. Kita ikutin maunya dia kekeluargaan, dia akan ini, kita ikutin. Kita tidak ada buka laporan polisi. Karena gimana pun juga, ya kan Bunda itu tahu dia karyawan udah lama sama Bunda, ya kan? Bunda selalu sifatnya selalu memberikan tabayun, Iya. tidak sepihak, walaupun itu haknya dia, karena uang perusahaannya dia yang diambil, tapi tetap dia ikutin. Maunya dia, oh ini saya minta tolong 1 bulan ya, sampai orang tuanya semua datang Iya. ke kita, tuh lengkap semua. Orang tuanya datang ke kita dari daerah, datang ke Jawa Tengah, sini, ya. Jawa Tengah, datang meminta, ayo jangan dilaporkan ke polisi, kita kekeluargaan aja. Nah Bunda itu ikutin semuanya, nggak ada karena apa sih? Mungkin waktu itu dia seperti hilaf atau apa? Ya itulah Bunda Asanti. Semua maunya dia mau itikat baik, kekeluargaan kita ikutin. Ya. Tapi pada faktanya, ya kan lagi-lagi tidak bisa teraktualisasi. Malah sekarang memberikan fitnah yang kejam terhadap kami. Oke Bang, posisi Ayu itu apa sih di perusahaan? Keuangan. Terus kapan Pak Santi mulai mencium adanya? Ya itu di tanggal 20 Mei. 20 Mei. Tahuannya gimana Bang? Ya ketahuannya ya ada rekening perusahaan saldonya hilang, Hilang. Iya. berkurang. Dan ketika ditanya malah dia memfitnah seseorang yang mana notabene seseorang itu ya kan Iya. tidak mungkin ngambil. Iya. Nah, gak mungkin itu dan saya nggak berani ngomong, nanti aja jadi saksi di pengadilan. Selainnya dia pakai uang 2 miliar, apa kebutuhan? Wah, pengen tahu serius. Salah satunya pengakuan dia, kalau dari cek dimutasinya ya untuk perawatan. Berapa juta Lim? Ya puluhan juta lah untuk suntik apa? Potong. DNA salmon, salah satunya. Glowing banget kan kemarin. Apalagi Ya pokoknya untuk kebutuhan pribadinya. Gitu. Bang, semalam kan melalui Zoom dia berbicara bahwa ada dugaan Iya. penggelapan pajak yang mana payroll gaji itu tidak Iya. dibayarkan oleh rekening perusahaan. Iya. Itu seperti apa Bang terkait payroll gaji yang tidak dibayarkan rekening perusahaan? Ya, saya pikir Bu Ayu ini nggak paham sebenarnya ya, nggak paham sebenarnya kaitan dengan penggajian gitu. Artinya begini, kaitan dengan dugaan penggelapan pajak dan segala macamnya itu sama sekali nggak paham dianya dan juga tidak mau belajar. Nah, sehingga kesempatan ini kita juga mau sampaikan bahwa kaitan dengan media yang memberitakan bahwa ada penggelapan pajak itu antara perusahaan dengan kantor pajak juga sudah ada korespondensi dan rasanya itu tidak menjadi masalah kan gitu ya. Kita Pengalihan sudah isu. pengalihan isu aja sebenarnya. Jadi kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak kaitan dengan selisih pembayaran pajak mungkin yang memang ada kekurangan dan itu akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan itu pun indikasinya Dan indikasinya pun uang itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak keuangan. Karena kan keuangan ini Ayu. dipegang oleh Bu Ayu kan begitu kan. Artinya ya perusahaan juga sudah mempercayakan kaitan dengan pembayaran termasuk pajak itu diserahkan ke Bu Ayu. Makanya ada kemungkinan selisih kurang bayar pajak juga dari uang yang sudah digunakan oleh si Bu Ayunya. Mungkin itu. Lalu bagaimana dengan 2 laporan sekaligus di Polres Jaksel menanggapinya? boleh Pak sebagai warga. Iya, sebagai warga negara yang baik, ya itu kan haknya Bu Ayu ya untuk melaporkan Bu Asanti dan perusahaan mungkin. Tapi yang pasti setelah kejadian ini dengan Kami- bukti-bukti yang ada,
dan saksi-saksi yang mungkin nanti kita hadirkan sangat kompeten, kita juga melakukan upaya hukum karena ya kita akan buka laporan mungkin nanti di Polda Metro Jaya karena hal begini memang harus ditanggapi dengan laporan juga sebenarnya kan gitu ya, karena fitnahnya ini kan sangat berpengaruh dengan kondisi ya, dengan kondisi Bu Asanti dan keluarga. Tapi yang pasti dalam kesempatan ini kita juga mohon doa restu teman-teman media. Tahun depan mungkin Bu Asanti dan keluarga juga naik haji. Nah, mungkin ini jadi ladang pahalanya Bu Asanti dan keluarga juga. Di sisi lain dipitnah. Ya, sisi yang lain dipitnah, tapi di sisi yang lain mungkin nanti di tahun depan kita doakan ibadah hajinya berjalan dengan baik. Amin. Mobil sendiri ada buktinya segala macam. Kalau mobil hanya mobilnya saja, sementara surat-suratnya itu masih dikuasain oleh Bu Ayu sebenarnya. Foto-fotonya mobilnya atau apa gitu. Aduh, nantilah kita tunjukin. Nanti kita tunjukin nanti dalam persidangan. Mobil posisi masih di perusahaan ya? Iya. Masih di perusahaan. Mobil masih di perusahaan. Surat-surat ada di Ayunya. Iya, surat-surat ada di Ayu. Mobil ada satu. Surat rumah seperti yang disampaikan Pak Ais tadi sudah diserahkan. Dan diserahkan. Iya kan, Sudah tadi yang saya diserahkan. serahkan. Kalau yang namanya dirampas, nggak mungkin saya serahkan kembali. Iya. Karena dari awal itu adalah tolong saya jangan dilaporkan. Saya itikat baik mau menggantikan. Saya punya aset. Ini sebagai pegangan. Ya kan? Sebagai pegangan kata dia. Gitu. Nah, ketika kata dia ada pembeli rumahnya kita kasih lagi. Iya. Gitu setelah laku baru, tapi sampai hari ini Iya. nggak ada kabar. Iya. Gitu. Men-framing perampasan itu seolah-olah Bu Asanti itu sangat Kejam. kejam sekali ya. Artinya ya teman-teman media juga harus berdiri di posisi yang bijak bahwa Bukti. Bu Asanti tidak pernah. Ayu nulis sendiri. Tahan. Nih, Ayu nulis sendiri ketika Surat pernyataan. Serah terima ya. Serah terima. Bang, handphone. Nah, serah terima. Kanan dulu. Nah, nih, serah Tengah. Yuk. Handphone bawah. Kiri. set. Nah, Mas Aris, artinya sekarang solusi apa sih kita lakukan dulu? Apakah minta uang 2 miliarnya atau pengen ini masuk ke pidana agar Aisnya jerak? Ah, taruh. Ini udah selesai belum? Kalau itu ya Bang, bukti barang-barangnya, barang-barang mobil biar jelas aja di gambar. Ntar aja lah, nanti pengadilan aja. Ini Bang jawab Ya. Ya. Ya, sebenarnya kalau ditanya solusi, ya sebenarnya kan dari awal Bu Asanti itu sudah sangat bijak ya Sangat bijak. menunggu komitmen dari Bu Ayu untuk menyelesaikan kewajiban atas dana yang digelapkan. Tapi sampai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bu Ayu tidak juga dibayar dengan tuntas, tidak diindahkan. Makanya kita buat laporan ke Polresta Tangerang Selatan. Kalau ditanya solusinya apa? Ya pastinya proses hukumnya tetap berjalan kan gitu ya, tidak juga menghilangkan hak perdata terhadap uang yang sudah digelapkan oleh Bu Ayu. Artinya proses hukumnya tetap berjalan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya mungkin dalam beberapa waktu yang dekat dengan bukti yang ada dan saksi-saksi yang kompeten tadi kita akan buka laporan baru di Polda Metro Jaya. Kapan Bang? Ya secepatnya Secepatnya. dengan pasal fitnah dan keji yang kayak gini. Artinya bikin laporan pidana juga menggugat untuk minta ganti rugi 2 miliar itu juga dilakukan. Ya sebenarnya kalau terhadap 2 miliar ini kita menunggu proses hukum dulu di Polres Tangerang Selatan. Doain. Ya tapi terhadap fitnah ini nanti akan kita buka laporan di Polda Metro Jaya. Ya. Polres Tangerang itu Ya. misalnya apa yang dilakukan? Pasalnya itu 263, 372 dan 374. 372 dan 374. Ada pemalsuan di situ, pemalsuan tanda tangan, ada juga penggelapan dalam jabatan. Bang, itu aset rumah nilainya berapa, Bang? Sebenarnya kita belum melakukan Tahu. appraisal kan gitu ya. Karena kan Iya. untuk menentukan nilai itu appraisal, tapi secara market share di situ Kita nggak tahu. kalau kita bandingkan dengan penggelapan yang dilakukan tidak akan mencukupi. Tidak akan mencukupi. Bang, mungkin dugaan penggelapan tadi kan dari pihak Ayu sendiri sudah membeberkannya bahwa Ya. ada yang berbeda nih dari proses payroll itu sendiri kan. Ya. Apakah memang seperti itu, dan Ayu juga bilang katanya masih dikejar-kejar sama pihak pajak terkait Nggak ada. dugaan penggelapan itu, gimana Bang? Kan yang dikejar-kejar kantor pajak itu adalah wajib pajak kan gitu ya. Mas, logikanya kayak pengejar Ayu artinya gitu. bukan Ayu yang akan dikejar. Perusahaan yang akan dikejar kalau ada selisih pembayaran. Jadi nah itu juga yang memang harus kita luruskan bahwa kaitan dengan kantor pajak seperti yang kami sampaikan tadi, itu kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak, akan kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Tapi sistem payroll yang disampaikan Ayu benar Bang? Maksudnya dari Ya. dari
rekening PT lalu ke rekening Ayu baru ke rekening karyawan itu benar? Nah mungkin itu Nggak benar, Pak, nggak benar. nggak benar. Artinya Itu semua tidak benar. sesuai ya, Sesuai dengan dari ya, perusahaan sesuai ya? dengan. Pokoknya kalaupun emang seperti itu, yang ngurus keuangan pembayaran kan dia sendiri. Makanya kita bingung, Iya. yang ngurus A sama ini kan keuangan dia sendiri. Iya. Itu katanya SOP-nya dari Itu dia sendiri yang ngatur. Karena begini Pak, kalau pembayaran pajak itu kan tidak ada Dia sendiri. kaitannya dengan penghasilan kan gitu ya, pajak penghasilan dan pajak yang lainnya gitu. Artinya pun kalau ada penggelapan harusnya pendapatannya yang dihilangkan. Jadi seolah-olah tidak ada pendapatan kan begitu kan logikanya. Ini kan uang keluar Pak. Uang keluar itu kan artinya pajak orang yang menerima uang yang diminta kan gitu ya, bukan dari pajak perusahaan. Mungkin itu Pak. Oke, thank you, Bang. Oke. Bang, Oke. mungkin Bu ada video call sama Bunda nggak sih kayak doanya Bunda seperti apa? Adi. Yang pasti tadi ketika hari ini Bunda difitnah dengan kejam, dapat kabar gembira, ya kan? Bunda baru tadi pagi dikabarin instansi terkait, Ibunda sama Mas Anang insya Allah tahun depan berangkat haji. Ya mungkin ini ya sebab akibat lah ya kan? Tanpa kita ini tidak terduga-duga ada kabar gembira. Ya. Walaupun di sisi lain Bunda sedang di framing, dipindah sangat keji sekali. Boleh video call dikit sih Mas Hari 1 menit gitu. Tadi bilangnya ya ini kan ibaratnya kenapa Bunda nggak terlalu menghiraukan karena semua faktual gitu loh, dia yang ngambil semuanya ini seakan-akan kan ini paling victim. Makanya Bunda nggak terlalu hilau gimana cukup manajemen sama kuasa hukum aja klarifikasi. Ya. Kenapa? Karena Bunda ya apa yang mau ini bukan ibaratnya bukan masalah yang abstrak. Ini sudah faktual, hanya nunggu waktu dia jadi tersangka, dia ditangkap. Ya. Gitu. Makanya Bunda nggak terlalu menghiraukan. Diserahkan ke manajemen, diserahkan sama kuasa hukum. Gitu. Ya mungkin setelah ini yang tadi bilang sama abang kita, ya kita akan buka rapor LP baru di Polda gitu terkait masalah fitnah dan keji ini. Abang Ya. pengacara, tadi kan Siap. mengakui ada selisih pembayaran pajak. Ya. Betul ya? Dan- Kalau Iya, nggak sudah ya berkorespondensi. sudah berkorespondensi dengan KPP. Boleh diketahui nggak selisih pembayaran pajak itu gimana? Wah, Bang? itu- Oh itu belum dibalas lagi dengan kantor pajak. Mungkin dalam waktu minggu depan kita akan datang ke KPP untuk mengklirkan berapa kira-kira selisih pembayaran pajaknya. Tapi rasanya sih itu hal lain ya Pak ya, Iya. hal lain yang mungkin nanti dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Haris, selain pengakuan dari Mbak Ayu terkait untuk perawatan, kegunaannya untuk apa lagi? Yang kalau di sini bahasanya adalah untuk kepentingan pribadi. Liburan kah? Ya, bisa tanya ke Ayu langsung. Yang pasti itu buat kepentingan pribadi. Gitu detailnya ya. Hanya Ayu yang tahu. Kenapa saya tahu tadi untuk perawatan? Karena ada sempat dia bilang ya salah satunya itu. Ya, jadi kalau di surat pernyataan itu tidak dideskripsikan kepentingan pribadi itu apa gitu Pak. Jadi hanya menyampaikan bahwa uang perusahaan yang digelapkan itu sebesar 2 miliar itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau Iya. kita telusurin salah satunya adalah untuk perawatan. Tapi yang lainnya mungkin agak ini ya Pak, agak privasi juga kalau kita Iya. harus sampaikan dalam kesempatan ini. Ada korespondensi kayak sambung menyambung antara digelapin 2 miliar sama Bang Kota Lumier kemarin. Oh nggak ada, Nggak ada. nggak ada, nggak ada. Sorry, itu 2M itu habis atau masih ada sisa di sini? Peranan Apa? yang 2M itu. Habis katanya? Ya katanya kan? Kenapa? Hah? Katanya habis. Enggak ada sisa apa? Ya sebenarnya sih kita yang gini yang tadi disampaikan sama abang kita, Bunda itu dari awal itu sangat bijak. Ayo sama keluarganya mau musyawarah kita ikutin. Minta waktu untuk jual katanya, tapi nggak apa-apa sebagai bentuk itikat baik. Ini aset yang dia punya pegang aja, kita ikutin. Iya. Terus ada lagi rumahnya ada yang mau beli, kita kasih sertifikatnya. Jadi Bunda itu dari awal sifatnya ya ini adalah cobaan ya kan, apalagi nih Ayu udah lama ya ikutin aja prosesnya kan, semua kan ya mungkin ini sudah takdir ya kan. Katanya dia mau bayar ganti rugi tapi nyatanya enggak, marah. Sekarang kita kita
punya itikat baik mengamini yang mau dia penyerahan diri aset, malah sekarang kita dianggap dirampas. Ya, fitnah mana lagi yang kau dustakan? Gimana? Selain perawatan ada buat pembelian aset nggak? Ya nggak tahu juga kan. Nanti saya bilang A B C D E. Ada klaimnya dia gitu. Nggak ada, dia di sini untuk kepentingan pribadi. Ini jelas kok soal kenyataannya ya. Iya, kepentingan pribadi. Untuk pribadi. Ya, Ya, pribadi kok. Sama. iya. Gitu. Ya. Hari itunya kopinya udah habis ya? Apa? kopinya Bang Ari. Kayaknya begitu. Kalau ada mungkin dia balikin duitnya. Kan logika gitu. Kalau emang dia masih ada, dibalikin. mungkin dibalikin Sisanya, sisanya. Tapi dia bilang, kenapa saya dibawa ke rumah jam 3 pagi, bukan saya nyamperin ke rumahnya. Waduh, nanti saya kena di situ kan. Saya habis dari dia mengakui, saya ditahan sama suaminya, mohon-mohon sampai nangis-nangis. Ya walaupun Ayu tetap diam, tapi kita lihat suaminya, ya kan, sampai memohon-mohon ke Bunda, ke Mas Anang, ya kan, ke kami, ya kan, lagi-lagi punya anak 2. Akhirnya dikasihlah kebijakannya dari manajemen, tolong atur di mana baiknya, ya kan. Beliau selalu pertama kali pesan, selama beliau mau bertanggung jawab, Ya. mengakui, itu lebih baik kekeluargaan. Ya. Gitu loh, sampai sebijak itu Bunda sama Mas Anang. Tapi ya lagi-lagi kebaikan kita disalahgunakan juga. Iya. Gitu. Makanya ketika Mas logika aja nih jam 3 pagi, ujuk-ujuk kita ngegedor rumahnya, logik nggak gitu nggak? Nggak kurang kerjaan gitu loh, maaf. Asetnya juga nih, hanya 1% ya, mungkin nggak nyampe dengan kerugian kita. Gitu. Makanya ketika framing kita dirampas jam 3 pagi, ya Allah, fitnah mana lagi yang kau dustakan? Ya kan? Gajinya UMR. Gitu. Nah, ininya aja nggak cukup gitu loh, aset yang ada dia yang nyerahin sebagai dia bukti dia mau bertanggung jawab. Minta waktu. Kan nggak mungkin kalau kita yang ngerampas ada surat serah terima. Kita ambil aja kita jual. Kan nggak, walaupun dijual nggak cukup. Sampai Bunda, Riz nggak cukup, Riz. Jauh. Buat apa ada dia? Ya kan? Katanya Bun, keluarga sepakat minta waktu mau mengembalikan uang yang sudah diambil. Kerja berapa lama sih? Kurang lebih 8 tahun. Berapa sih gajinya Mas? Satu digit? Jangan lah, Dua digit? Dua digit? kalah. Enggak. Oke, ya. Nih. Jadi ini kalau perampasan ada serah terima nggak kira-kira? Menurut teman-teman kalau kita perampasan ada serah terima kayak gini nggak? Ada. Iya, kan itu kan logika gitu ya. Ini dia tulis sendiri tuh. Emang Om Aris tahu di Rafael? Tanpa ada paksaan. Nggak ada paksaan sama sekali. Ini pun dia serah terima. Ini semua inisiatif dari dia yang nawarin. Iya. Tulis tangan. Secara Tulis tangan. psikologis kan artinya mengakui kan gitu, pengakuan ya. Di rumahnya dia kita diminta. Jam berapa itu, Bang? Ya itu jam antara jam apanya habis. Ada tuh di atas itu jam berapa? 26. 9 Enggak, Bang. Oh, itu dikirimnya itu ya. Dikirimnya Jam 2 pagi Pokoknya ya. setelah dari kantor dia mengakui kan awalnya kenapa kita sampai malam? Awalnya dia ngakui. Jadi udah belum. Jadi kenapa sampai jam 3? Karena ketika ditanya setelah kita meeting itu malam itu ditanya baik-baik, dia masih ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jam berapa? Jam 11 malam baru dia ngakui setelah saya cek mutasi rekening perusahaan, ya mutasi rekening perusahaan mengalir ke rekeningnya dia, baru dia diam. Nah awalnya dia nggak ngakui, makanya dari interogasi dari 9 malam kita tanya setelah selesai kita meeting jam 9 malam sampai jam 11 awalnya nggak ngakui kan. Setelah kita dapat data mutasi dari rekening perusahaan kita, akhirnya baru dia diam dengan bisa ngomong. Nah, setelah itu suaminya datang minta mohon maaf ke kita. Nah itulah menawarkan kita suruh ke rumahnya untuk menyerahkan aset yang dia punya. Artinya suaminya tahu juga ya? Tahu semua. Suaminya, mertuanya, orang tuanya Ayu dari daerah datang juga ke sini. Kan semua ada semua.
tidak mengakui. Masa sih itu dia ngambilnya yang di manajemen Lumiere atau di manajemen artis sih? Artis. Artis ya. Nggak ada sangkut pautnya sama manajemen. Nggak ada. Oke, makasih ya. Lengkap ya. Jadi logikanya gitu ya. Kalau perampasan nggak mungkin ada strategi. Iya. Itu logikanya. Ya. Tapi mobil, laptop semua masih buat bahan penyidikan ya, Bang? Ya. Ya.